siapa sih yang ngawali itu? Jadi kalau kopi berdasarkan jenis, berdasarkan nama, itu biasanya dia menanam petaninya di daerah mana. Contoh, kopinya ditanam di daerah Tirtoyudo, akhirnya menjadi kopi Tirtoyudo. Di daerah Dampit, akhirnya menjadi kopi Dampit. Sesuai dengan namanya, nama ketika daerah itu ditanam kopi. Iya, iya. Tapi Sarijan Coffee sampai 10 tahun seperti ini karena satu ada keyakinan, yang kedua ada ilmu, ya, di ilmu nih. belajar, masih dalam proses belajar terus. Karena terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare Pak Zain? Halo, saya alhamdulillah. Panjenengan nggih saya nggih Mbak Sarijan. Mugi-mugi aduh sapa kok Covid ngono. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngeten Mbak Sarijan. Mumpung jenengan rawuh teng Waqiah Coffee. Ya, ini yang kemarin jenengan inspirasikan pada teman-teman akhirnya wujud. Ini satu jariah buat jenengan. Insya Allah kalau ini berkembang bagus buat jenengan dan sekeluarga. Amin, amin, amin. Ngeten, saya melihat jenengan itu setiap segala sesuatunya ada filosofinya. Nah, mungkin jenengan teng mriki ningali nongko ya ana filosofi ini. Kopi ya ana filosofi ini. Rokok ya ana filosofi ini. Lah, Sarijan Coffee itu berarti wonten filosofi ini. Bolehkah Kang Sadli tahu filosofinya apa itu Sarijan? Sebenarnya Kang Sadli, kalau kita berbicara filosofi, Sarijan itu berasal dari kata sari dan jan. Oh, yang artinya itu sari itu adalah inti, inti. Jan itu kebejan. Oh, bejo, kemayangan. Harapannya, harapannya. Setiap yang dilakukan, setiap yang dikaryakan, bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Oh, dan nanti bisa kebejan. Jadi kalau kebejan itu pun bejo. Wah, top. Terusnya sanjangnya konten. Kebejan itu sampun bejo. Wong pintere kalah karo wong bejo ya. Ngene lho. Ya angel gelane angel. Angel. Bener iki. Kok iso nemu kalimat Sarijan niku. Lah ini ceritane pripun? Niku awal kula pas waktu kuliah. Oh, awal mulai. Pas waktu kuliah. Kula niku setiap orang kenal nggak kenal itu kalau manggil Jan, piye Jan kabarmu Jan? Jan piye? Padahal namine mboten Jan. Kula celuk Jan. Dadi saeneke bocah kita celuk Jan. Dadi wong-wong iki bingung ngerti jenengku ora roh. Akhirnya balik nyeluk bales nang aku nyeluk Jan. Nah, itu awal mulanya dari situ. Iya. Lah Sarijan, Jan waktu zaman lampau itu, gitu. Kira-kira kuliah pas apa mundur? Alhamdulillah pas. 3,5 tahun kurang lebih. Oh, berarti ya termasuk yang jos. Berarti ya cek jos. Berarti gak mahasiswa apa abadi gitu. Lah, kira-kira pasti kalau orang menyebut Jan itu kan ada sesuatu yang berbeda. Lah kira-kira sing nyeleneh pas waktu jenengan kuliah waktu itu. Kira-kira Sarijan itu perilakunya apa yang membuat orang manggilnya Jan itu? Saya itu sadar ya, sadar dengan kondisi saya waktu itu. Jadi kondisi saya waktu itu memang benar-benar istilahnya dituntut untuk harus kuat, dituntut harus tangguh. Namun berpikirnya itu
kayak orang baru beranjak dewasa ingin dianggap menjadi seorang dewasa. Oh, gitu. Seakan-akan Sarijan itu mampu. Gayanya seperti itu. Gayanya seperti itu. Iya. Jadi yang dilakukan itu kayak apapun dilakukan yang penting bisa makan. Awalnya waktu kuliah juga jualan. Jualan baju, jualan sarung, jualan kudung, supaya saya lakukan. Bahkan jualan itu saya bawa ke kampus. Kira-kira pernah ngutang ning warung apa piye ngono piye? Oh, sering. Berarti yo pengalamane padha. Aduh, ae. Angel. Terus kira-kira kendaraannya itu jalan kaki atau pakai sepeda? Yang sepedanya mestinya yang ada yang berbeda, tidak mungkin. Ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua. Jadi orang tua itu selalu mencukupi kebutuhan saya. Alhamdulillah. Cuma waktu itu kondisi saya habis kecelakaan. Oh gitu. Habis kecelakaan motor yang membuat orang tua itu tidak membolehkan saya untuk naik sepeda motor lagi. Nah, kebetulan tempat tinggal saya sama kampus lumayan jauh. Lumayan jauh. Saya berpikir mau cari naik sepeda federal, tapi kok sepeda federal kok mahal. Kurang. Dasarnya Sarijan tuh inginnya sesuatu yang berbeda, sesuatu sing nyeleneh ya. Khalif Tu'raf. Itu kayak podo-podo naik sepeda ontele, podo-podo ngayuh gayungnya, yo golek sing antik yang belum ada dan jarang berpikir orang berpikir ke situ. Akhirnya gampang terkenal, Akhirnya gampang terkenal dan menjadi satu-satunya di kampus UM waktu itu yang naik sepeda unta. Waktu itu. Unta itu unta. Unta, sepeda unta yang besar itu ya. Yang besar itu ya. Ngaten nggih. Itu namanya kalau sekarang nyebutnya Mbah Sarijan different. Wah, bahasa kerennya ngono. Ada sesuatu yang berbeda. Ya, ini satu hal yang luar biasa yang tentunya yang dimiliki oleh Mbah Sarijan. Mengenang sedikit masa lampau kan? Ya. Ya, siap. Terus nyeten. Sudah berapa tahun sih Sarijan Coffee itu? Kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Berarti mulai berpikirnya itu sejak kuliah untuk belajar menjadi orang yang dewasa. Ini kan semua orang dewasa ini artinya apa? Pripun niku? Nek menurut jenengan ya napa? Dewasa niku Nggih. Waso. Dewasa itu itu orang yang mempunyai, waso itu wasiat atau nasihat. Jadi wong iku nek dewasa mesti duwe nasihat. Mesti duwe pitutur. Lah jenengan wis berangkatnya sudah mulai seperti itu. Wah, ini sarjana lengkap. Berarti iso nuturi. Lah iso nuturi ini terus akhirnya gawe warung kopi. Ya, lewat Sarijan Kopi. Rambutnya dawa mboten men. Sian rambutnya dawa ya. Lah dalah, makanya disebut mbah ya mesti rata-rata dawa. Lah niku dawa rambutnya, tapi mboten nglakoni. Kula gelung. Gelung enten. Oh, gelung. Nggih. Senengane kan sing nyeleneh. Different yang berbeda. Yang berbeda ya. Kira-kira tantangan tentunya kan ada. Nggak mungkin orang hidup di dunia ndak punya tantangan untuk meraih sing jenengan maksud cita-cita niku wau menjadi orang dewasa atau mewujudkan Sarijan Coffee. Itu kira-kira tantangannya apa? Kan jenengan ganteng, mungkin apa ya disir. Iku panah asmara iku ya bah. Hancur kuwi. Nek panah asmara iso bubah. Berat. Itu berat. Nah. Jadi tantangan. Ya, tantangannya apa kira? Tantangannya itu di konsistennya. Istiqomah. Dalam segala hal. Oh gitu. Itu tantangan. Kenapa kok kemudian konsisten itu harus dipegang kuat? Karena untuk menjadi sukses, untuk menjadi kuat,
itu tidak dibutuhkan jalan yang cepat, tapi dengan langkah konsisten yang terus. Dia harus proses sedikit demi sedikit gitu ya. Sedikit. Jadi usaha itu bukan seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa konsistensi langkah kita. Jadi semuanya itu harus step by step, berproses. Ya, ini pemirsa sudah muncul yang namanya dewasa. Muncul wasiat, muncul tausiah. Itu tidak sengaja. Kenapa? Karena lahir dari pengalaman. Saya sepakat harus memegang kuat konsistensi. Nah, kira-kira kan banyak generasi muda yang seringkali tidak konsisten karena dia memilih instan, ya kan? Karena yang dimakan ya seringkali mie instan. Nah, kita ingin tahu kira-kira dari konsistensi yang dibangun sampai 10 tahun, kira-kira apa hasilnya? Setidaknya dengan kita membangun konsisten itu tidak ada yang percuma. Oh ya. Meskipun kita berjalannya lambat. Karena kalau kita berbicara dengan zaman now, anak zaman now yang notabene generasi aksen, generasi aksennya, mana mereka sudah mempunyai sudah di dalam dunia, berada di dalam genggaman mereka. Ini. Jadi zaman now sekarang itu amat sangat luar biasa dan tidak bisa kita pungkiri. Semuanya bisa diakses. Itu yang membuat mereka zaman now itu kurang konsisten. Satu seperti itu, kurang konsisten, dan kedua kurang menghormati kegigihan juga. Kurang sabar. Yang perlu kurang Nah, artinya gini. Jadi ketika kemudian panjenengan 10 tahun kurang menghormati proses kehidupan. Ya, itu yang jawaban tepat ya. Jadi 10 tahun dengan memegang konsistensi itu. Nah, tadi saya bilang kira-kira hasil nyatanya apa gitu deh. Misalnya mungkin barangkali sudah memiliki karyawan. Karyawan berapa karyawan? Total kalau sebelum corona kurang lebih 45. Sebelum corona. Ya, kira-kira punya berapa kafe? 3. Kira-kira berapa cabang ini berselancar ini? Nah, kopinya. Kurang Madiun, Ponorogo. Kurang lebih 270 warung. Siap. Ini satu prestasi karena konsistensi itu kan. Konsisten. Iya. Ini yang kita maksud. Berarti generasi muda itu harus konsisten, belajar konsisten ya. Biar bisa menghormati apa tadi? Proses kehidupan. Sepakat. Pemirsa, kalau ingin tahu lebih dalam lagi, saya sambung lagi. Mas Arisyan. Siap. Tentunya setelah saya tahu, ya, kemudian juga pemirsa tahu kegigihan jenengan, manfaatnya kopi. Ya, manfaatnya kopi itu apa? Apa hanya cukup untuk biar tidak haus, tidak ngantuk? Apa manfaatnya kopi? Jadi kalau kita berbicara manfaat kopi itu sangat banyak sekali. Kalau di lini kimia, kopi itu bisa ampasnya bisa menjadi bahan bakar alternatif. Ampasnya itu? Karena kopi itu mengandung zat kalor. Dan zat kalornya itu setara dengan batu bara, 4.400 kal. Itu sudah saya teliti ya. Wah, berarti sudah ngilmiah ini kawasannya ngilmiah. Itu yang banyak orang
Nggak tahu. Lah biasanya kan dibuang, teman-teman ya. Dibuat Atau dibuat CT ya. CT. Itu yang Anda maksud bisa menjadi apa tadi? Bahan bakar Bahan alternatif. bakar alternatif. Kira-kira untuk apa bahan bakar? Untuk di bracket. Jadi bahan bakar itu kopi itu dibiarkan untuk mengering, dibiarkan dipanaskan di atas matahari, mengering. Setelah itu dibakar langsung nyala. Seperti halnya dengan areng lah. Kalau areng kan dibakarnya lama, habisnya cepat. Kalau ampas kopi dibakar cepat nyala, habisnya lama. Itu hebatnya. Ya, itu sisi lain luar biasa ini. Ya, Ramah lingkungan. ramah lingkungan. Dan kalau di sini salah satunya dibuat untuk melukis. Melukis Ya, bisa. melukis. Akhirnya jadilah itu peta Indonesia. Entah itu. Itu dari kopi, ampas. Jadi kalau Sarijan Coffee itu menemukan sebagai bahan bakar, ini menemukan sebagai bahan lukisan. Ini dari penelitian ngilmiah, ini dari aspek pengawuran. Bedanya begitu. Ya mohon maaf, ini kan memang karena kalau Sarijan Coffee kan selembut Sehalus debu. sehalus debu. Sehalus debu itu bukan itu ya. Isabella itu apa? Suci dalam debu. Tayamu. Nanyanya ya apa? Nanyanya apa? Ya itu. Suci dalam debu. Tapi kalau di sini mambudungo, jadi ya bedanya begitu. Engkau bagai air yang jernih. Ya, itu jadi ingat itu. Tapi ini lain kok. Ini namanya apa? Sehalus debu. Sehalus debu. Ya, ini manfaat yang berbeda. Tentunya manfaat yang lain melek pasti. pasti. Karena kopi itu mengandung sekali lagi zat kalor yang bisa menggairahkan tubuh. Bahkan kopi itu bisa mengurangi kadar gula. Ketika kita minumnya itu di pagi hari di bawah sinar matahari dan tanpa gula. Itu tanpa gula. Itu manfaatnya luar biasa. Jadi itu minumnya kalau dianjurkan di dalam kitab Irsyadul Ikhwan Qobah wa Dukon itu pagi. Jadi minumnya yang bagus itu pagi hari tanpa gula di bawah sinar terik matahari. Itu bisa menghilangkan racun di dalam tubuh kita. Jadi manfaat kopi selain untuk lulur, bisa ya dibuat lulur. Buat Masker? lulur, masker bisa. Bisa. Ya, ini masker Wajah bisa. Nah, Karena bisa menyehatkan kulit, ya bisa menyehatkan kulit. Karena itu tadi partikel yang di dalam kopi pun juga mengandung protein positif yang bisa menyerap kulit, yang bisa membuat kulit kita semakin halus. Nah, itu rungono ilmiah. Ini ilmiah. bisa ya memang benar. Itu memang benar. Jadi kalau kopi itu kalau itu dari kasat mata. Kalau suwuknya tambah luar biasa. Ya ini luar Itu biasa. nanti bagian akhir ya. Iya. Oke. Jadi itu melek. Lek, Nah, lain dari melek apa? apa ya? Selain manfaatnya kopi itu melek, Nggih. ya toh? Apa? Kira-kira Ya banyak ya kalau manfaat kopi. mencerdaskan enggak? Pasti otomatis. Oh gitu. Karena memang kopi itu zatnya itu banyak sekali yang saya bilang tadi. Jadi ada kandungan di dalam kopi tersebut itu yang bisa mengalahkan ikan kod, ikan yang bisa orang makan langsung cerdas itu. Bukan apa ya? Dan itu setara seperti itu kopi itu. Makanya kalau anak-anak pesantren itu kuat-kuat. Tapi kalau ngopi itu artinya yang itu harus ada pembedaan. Nah, kalau anak pesantren semakin cerdas karena kopi, saya yakin karena dia itu minum kopinya untuk ngaji. Masuk. Lah kalau ngopi tanpa menggunakan aspek yang lain,
yang manfaat, tentunya ya apa mesti cerdas gitu. Cerdas ya. Tetap cerdas. Tetap cerdas. Cerdas dalam urusan lain lah ya. Jadi gitu. Ya. Jadi kalau orang mengatakan orang minum kopi itu bikin perut kembung, itu biasanya orang itu jarang ngopi terus ngopi. Oh gitu. Jadi seharusnya ketika orang kembung itu yang pertama yang perlu benar adalah positive thinking akan minuman yang belum kita minum. Tapi yang paling menyehatkan memang enggak pakai gula. Yang enggak pakai gula. Dan harus di bawah sinar matahari. Di bawah sinar matahari. Menatap matahari pagi. Oh berarti ya pas. Hari ini istilahnya tempat ini pas. Pas. Langsung nih. Kalau ini malam, ini adalah di bawah rembulan. Aduh, masuk. Bulan di manakah kini? Luar biasa. itu kalau bulan ya. Jadi gitu. Baik, itu manfaat kopi. Luar biasa. Pemirsa, kita tahu banyak dari beliau. Sampai yang tidak pernah kita lakukan karena jarang orang minum kopi di bawah terik matahari, ataupun juga jarang orang memanfaatkan ampas kopi. Nah, ini satu ulasan yang insya Allah menarik dan itu akan bermanfaat. Ya, baik, Mas Harijan, ini mungkin tambahan setelah kita tahu manfaat. Jenisnya itu kan sekarang macam-macam. Ada kopi itu mulai kopi Arabica, Arapate Genah, Dampit, Jawa, macam-macam. Nah, kira-kira siapa yang kemudian memberi nama seperti itu dan membedakan seperti itu? Siapa sih yang ngawali itu? Jadi kalau kopi berdasarkan jenis, berdasarkan nama, itu biasanya dia menanam petaninya di daerah mana. Contoh, kopinya ditanam di daerah Tirtoyudo, akhirnya menjadi kopi Tirtoyudo. Di daerah Dampit, akhirnya menjadi kopi Dampit. Sesuai dengan namanya, nama ketika daerah itu ditanam kopi. Ya, ya. Tapi kalau menurut saya, kalau Sarijan kan memang sesuatu yang pengennya terlalu different, berbeda. Jenis itu kalau menurut saya banyak sekali. Jenis kopi dari Dampit, dari Tirtoyudo, dari Aceh, banyak sekali. Yang perlu diketahui bahwa kita membuat sesuatu itu harus punya identitas. Jadi contoh kayak Sarijan, Sarijan nggak punya lahan yang bisa dinamai Sarijan. Semoga aja ke depan punya lahan, Sarijan beli lahan hektaran, kita kerja sama-sama Pak Lurah, akhirnya jadi kopinya, bijinya pun menjadi biji kopi Sarijan. Tapi sebelum itu harus ada sesuatu yang different, yang berbeda. Identitas karakter itu bersatu. Jadi yang sulit itu ketika kita membuat produk itu, orang mau minum dimanapun, orang mau mencoba kopi itu dimanapun. Ketika dia minum, oh iki kopi ini Sarijan. Nah, membuat identitas itu yang sulit. Nah, itu yang mungkin sering sekali dilupakan oleh mungkin pengusaha-pengusaha. Mereka nggak membuat identitas. Ya. Dia menjual asal dari katakan biji, dia memang menjual apa adanya. Padahal kreativitas itu sangat dibutuhkan. Kreativitas menjadi pengusaha untuk membuat identitas karakter itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi yang tidak boleh itu hanya sekedar apa adanya. Jangan berhenti di situ ya, harus ada kreativitas ya. Harus ada kreativitas. Jadi semuanya harus diilmoni ya. Ilmoni. Dan kalau sudah menemukan formulanya, sudah menemukan girohnya, itu yang lebih sulit lagi itu konsistensinya, merawatnya. Mungkin kita membuat sesuatu bisa,
mempertahankan pun juga bisa. Hmm. Tapi merawat dan menjaganya itu butuh konsistensi yang amat sangat luar biasa. Itu angel. Ya. Membuka usaha bisa, mempertahankan pun juga bisa. Bisa. Pokok kita punya uang, yang penting usaha itu terus berjalan. Tapi merawat, menjaga dan memberikan roh ke dalam usaha itu yang benar-benar sulit. Berarti punya dua. Satu harus ada ilmunya, yang kedua ada ruhul jihad. Apa itu, Pak? Spirit, motivasi untuk sungguh-sungguh. Nah, jihad itu kan Fighting begitu, Pak. spirit. Jadi bukan hanya ngebom, wah wakbar, dibom malah sami Allahu liman hamidah. Wah, ya kacau. Jadi jihad itu luas, jihadul mal. Jadi benar-benar tadi memasukkan jihad katanya, sungguh-sungguh mengeluarkan uangnya untuk sesuatu yang lebih baik. Wah, sepakat ya, bagus. Jadi ini satu hal yang disampaikan oleh beliau, ya, Mbah Sarijan, ya, wabil khusus tentang itu tadi jenis ya, jenisnya. Jadi tergantung di mana kopi itu ditanam dulu. Ditanam. Namun kita pun juga harus membuat identitas sendiri. Identitas supaya orang itu dengan kreativitas kita bisa, orang bisa mengenal bahwa ini kopinya kopi Waqiah. Identitasnya di mana? Dari suwuknya yang luar biasa. Ya, amin. Ya, amin. Baik, sudah cukup banyak sebenarnya yang kita serap, tapi pasti ada yang kurang. Nah, karenanya kita lengkapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan pandemi, dalam keadaan normal, kita masih bersyukur kepada Allah. Bisa bertemu dengan jenengan sehat walafiat. Sambung donga Mbah Sarijan. Nggih, Yai. Waqiah niku kan judulnya kan kopi suwuk, kopi donga niku napa niku, Yai? Pripun niku? Iki sadurunge tak jawab, nggih jenengan jawab. Wah, Sarijan kopi niku kok 10 tahun terkenal bos lho. Nah, niku kira-kira disuruh hizib apa? Hizib Nasor apa hizib Delosor? Pripun wiritane napa? Wirawiri turut ratan apa pripun iki nggih? Sampai 207 ya. Wiritan, wirawiri turut ratan. Niku nggih penting sekali. Nggih. Tapi ojo lali tetap sholawat. Oh, sholawat. Ya. Niku. Napa sholawat ini? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho mboten kula kan semerap jenengan gurune sinten? Gitu. Mungkin sholawate ngeten. Sholatullahi wa salam ala man khuluquhul Qur'an Muhammad mublighil bayan biqasdi rahmatil alam. Wah, Gus Daniel sowen iki. Nggih, terus pundi? Yang pertama niku kedah yakin. Yakin. Kali prasangka baik itu harus ditimbulkan oleh Sang Maha Pencipta. Tidak ada boleh rasa ragu sedikit pun kalau kita mau melakukan sesuatu. Yakin nomor 1. Ana indadoni abdibi. Aku kata Allah bagaimana prasangka hambaku. Jadi rasa sir yang ada di dalam diri itu harus benar-benar ditancapkan. Aku bangun usaha, insya Allah jadi. Yakin. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, insya Allah. Niku. Nah terus penting ya ini. Terus keduanya manajerial. Sistem manajerial pun juga harus ditata sebaik mungkin. Iya. Karena kan terus Mbah Yai kula Yai. Nah pas ngaji hikam waktu Oh iya. kata, awakmu
nek pengen jadi pengusaha, ojo jadi pengusaha sing pengkhianat. Nek jadi pemimpin, ojo jadi pemimpin sing pengkhianat. Maksudnya apa? Karyawanmu iku kerja nang awakmu saurunge iku niate apik. Pengen golek ilmu, golek pengalaman, golek duit, golek sambung urip, macem-macem wis niate apik kabeh. Tapi karena dirimu gak punya sistem manajemen yang bagus, akhirnya ndadekno arek iku sing awale lembut-lembut, alus-alus. Ngapunten, isok begidasan yai. Ngapunten malih saged jupukan duit ngapunten. Nah, niku mboten pareng ya. Dan niku harus diilmoni sih. Jangan kamu kira dirimu sudah menjadi pengusaha, kamu sudah memberikan solusi hidup kepada mereka. Ojo kon pikir abot kuwi. Terus ngonten. Jangan kamu kira dirimu sudah menjadi pengusaha, sudah memberikan manfaat pada mereka. Lah kon sapa? Sok-sok bisa jadi kon sing dadi bajingan, ngono. Karena kamu tidak mengelola usaha itu dengan bagus, dengan baik, akhirnya menjadikan karakter anak buahmu sing gak karu-karuan. Kamu sama dengan menjadi bajingan karakter. Dan itu bahaya sekali. Terus sing ngonten ya. Wah, sip. Nah niku kula mboten saged tilem yai. 2-3 hari kula mboten saged tilem. Waduh blay ini bahaya iki. Tibake ya abot e. Ora sur buka warung kopi, buka usaha apa, terus buka del. Waduh, ngono to nyata. Iya. Iki angel. Angel iki. Niku kula sing bingung waktu itu. Iya. Angel. Ternyata semua itu ternyata ada kuncinya. Iya. Semua ada ilmunya. Nah, jadi akhirnya berpikir saya hubungkan lagi. Soalnya gitu, pas waktu contoh usaha saya kopi kan. Di karyawan saya itu kan hidup kopi sendiri. Nah, itu kan juga sangat berbahaya ya. Kalau menurut saya. Jadi harus ditentukan standarnya sih. Yeah. Jadi banyak sekali manfaat di dalam itu. Seperti itu. Ya, jadi Sarijan Coffee sampai 10 tahun seperti ini karena satu ada keyakinan, yang kedua ada ilmu, ya, di ilmu nih. Belajar masih dalam proses belajar terus. Karena terus karena zamannya sekarang itu selalu menuntut kita akan terus belajar. Contoh sekarang zamannya sosial media. Dulu kita buka warung kopi modal 100.000, yang dibuat bangun 80.000 ya. Yang dibuat pemasaran brosur itu 10.000. 10.000 buat pegangan-pegangan. Kalau zaman sekarang enggak. Modal 100.000, yang dibuat bangun 30.000. Ya. Yang 10.000 buat pegangan, yang 60.000 digital marketing. Warungnya dereng dados, Grab Gojeknya sampun dados. Warung dereng dados, konsep IG ad-nya sedanen sampun Sudah selesai. Ya, ini yang menjadi terus pelajaran buat Sarijan khususnya, harus terus belajar. Ya. Karena tantangan di depan semakin luar biasa. Karena memang nggak dipungkiri kita hidup di Malang Raya, yang notabene mahasiswa yang luar biasa. Bukan di kota-kota daerah pada umumnya. Jadi Malang menjadi center point untuk daerah-daerah yang di kota sebelumnya. Oke. Kita harus mengikuti, intinya kita harus mengikuti, tapi tidak menghilangkan jati diri. Itu penting. Kita mengikuti, kita terus berinovasi, menjadi tradisional. Cuma berpikir tradisional, bagaimana dengan tradisional pun bisa dibuat cantik tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional itu. Iya, sip. Tepuk tangan loh. Waduh, tambah gitu. Sip. Itu artinya kita sepakat dengan ternyata Sarijan Coffee seperti itu, ya. Walaupun tentunya kalau kurang lengkap nanti bisa ditanyakan di luar dari segmen ini. Dan jenengan terus malih gak takok kula niki. Nggih. Kula saestu.
warung kopi ini kan pada umumnya kan jenenge paijo, Paijo. paimin, paijan, sarijan, Ya. macem-macem. Lan jenengan niki lho, namine surat niku wedi kula niki. Niki waqiah. Dan niku yo napa jenengan inspirasine niku waqiah niku napa wonten suwuke donga apa ya napa pripun Nyai. Kula saestu niki kok terus terang Waduh. Banyak. Ngalap Jadi, berkah kalau jadi tuh. cara njlentrehno banyak gitu. Jadi, 2 SKS. Jadi waqiah kopi itu memang terlahir karena amaliyah yang sudah dipakai rutin. Ya jenengan tadi katanya konsisten, dawam, ya ta? Maka memunculkan yang sering kali dibaca karena surat waqiah, maka itulah yang pertama yang menjadi landasan namanya harus ada waqiah. secara otomatis munculkan ruh ke dalam Iya, kopi itu. ngaten. Luar biasa. Yang kedua, fadilahnya waqiah akan jelas. La yusibhul ghaflah ya. Wa yusibhul faqah. Nah, jadi wong iku nek ngamalno waqiah ora bakal lali karo akhirat. Soalnya ning surat waqiah iku isine widodari tok. Makane sing ning kopi warung kopi iku widodari kesleo kabeh. Keselip. Kesasa. Orang keselio maneh. Lah ya, iki widodari kesleo. Makane dielingno iki sing elingno waqiah kopi. Nah, terus sapa sing ngamalno waqiah rutin nek bengi, nek ngopi karo maca waqiah, wah. Ya tidak akan pernah fakir dalam hidupnya. La yusibul faqah. Gak fakir gak kowe. Buktino ya iso ngopi, makan iso ngopi iso tuku. Gak bakal fakir. Iku dua. Luar Yang ketiga, pancen yo iki suwe gak ngomong dadi rada Mambu suwo, mambu donga. Wah, mambu donga. Nah, niku kula Nah, nomor 3, dongane niku niki saged diamalaken nih. Para pemirsa juga bisa ini ya. nggih. Nah, ini dongane niku Allahumma ya Allah, Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim. Malik Grimbyang, Malik Grimjang. sing angel Sing angel, dadi gampang. sing angel dadi gampang. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, birahmatika ya arhamar rahimin. Luar Iku biasa. diwaca balike ning gone jenengan niku. Sing penting yakin ya. Wa antum muqinuna bil ijabah. Gusti Allah bakal maring ijabah apa sing mbok maksud. Dawe ngaten. Teng hadis sing ngono lho jarene. Lah sing rohku ya hadas. Rohku iki hadas ora apal-apal hadis sampai hadas. Hadas kecil, hadas besar. Tapi niku luar biasa ya. Nggih Saestu pentungane. dados soalnya jarang sekali orang itu memikirkan tentang suwuk di dalam kopi tersebut. Kok gitu ya? Jadi secara tidak langsung orang minum kopi di waqiah, Ya, awak kesel ilang kabeh. hilang kabeh. Sing loro awake geger mulih seger waras. Ya, Seger waras, rezekine lancar. susah hilang. Rezekine lancar. Rezeki ini lancar barokah ya. Nah, makanya kita harapkan yang jenengan barang ya, Amin. Sarijan Kopi, Waqiah Kopi itu seperti berkat. Berkat itu mulya. Nah, gara-gara telu. Gara-gara telu iki penutup iki. Terakhir. Gara-gara telu. Siji diniati, gak mungkin Mbah Sarijan nggawe Sarijan Kopi gak duwe niat, gak mungkin. Ya ta? Mesti ya, Waqiah Kopi yang duwe niat karena niatnya apik ini. Terus Nomor loro dingilmoni, gak mungkin nek gak dingilmoni gak mungkin. Iki iso ngene sak mene ora. Ya ta, iki karena dingilmoni akhirnya oh gelasnya sing ngene ae. Heeh, selain ngirit ya, ngono. Dingilmoni, ya ngono. Ora mungkin nek gak dingilmoni ya. Terus yang ketiga didongani. Makane mulya. Dadi nek Waqiah Kopi, Sarijan Kopi iku koyo berkat. Isine telu mau dingilmoni, diniati, Didongani. didongani, insyaallah
Ini munggah. Gak mungkin berkat didekek ngisor, berkat mesti didekek ini dhuwur. Engko nek pas wayahe mulih lagi dikekno mulya. Jos. Ngono. Tos. Luar biasa. Nah, wis biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh pemirsa. Jangan lupa nyambangi Sarijan Coffee. Nek kepengin tambah donga, sambangi Waqiah Coffee. Jelas. Burung dara, burung nuri, terbang tinggi di Singosari. Lama sudah aku menanti. Alhamdulillah sudah keluar kopi. Tambah lagi satu yang galau, ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu. Kenapa kamu masih sendirian? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.